Oke, shalom semuanya. Oke, saya mau mengundang teman-teman Shine untuk bisa bangkit berdiri sama-sama. Saya mau mengucapkan selamat datang di ibadah Youth Shine. Kita juga mau sapa teman-teman kita yang beribadah online di rumah. Mungkin teman-teman yang di rumah bisa chat di kolom Zoom, bisa katakan selamat datang, shalom juga. Nah, mungkin kita perenggangan dulu ya teman-teman, karena mungkin agak capek gitu kan, udah pegel duduk, kita bisa perenggangan bentar ya kan, sebebasnya kalian. Nah, saya juga mau mengundang teman-teman untuk bisa duduk di depan, biar teman-teman kita yang mungkin terlambat atau berhalangan hadir bisa langsung duduk di belakang, jadi nggak nunggu-nunggu lagi ya. Oke, kalian boleh duduk kembali teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yaitu teman-teman dikasih info gak sih kalau hari ini kita bakalan, temanya apa? Teman-teman tahu? Benar sekali, encounter. Jadi pastikan teman-teman bebas aja nanti mau ngelakuin apa, mau berdiri, mau duduk, waktu menyembah kita ekspresikan bentuk sikap hati kita, karena kita tahu Tuhan udah mati bagi kita, maka kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pastikan hari ini ketika kita datang dan kita pulang itu berbeda, kita dapat sesuatu yang baru. Jangan sampai kita datang waktu beribadah, waktu worship, penyembahan, kita malah lihat kanan, lihat kiri gitu, nunduk dan lain sebagainya. Pastikan kita benar-benar fokus. Nanti kalau ada liriknya resapi, nikmati, masukkan sampai hati, biar kita nanti semakin berhati-hati. Ya enggak ya? Oke, enggak lucu ya, enggak ada yang ketawa ya. Ya udah, usaha gitu ya kan? Oke, itu aja. Nah, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman juga bisa nanti memberikan persembahan di kotak ujung di belakang. Nanti bisa dikasih sesudah atau mau ke WC juga bisa dikasih. Nah, buat teman-teman yang di rumah juga pastikan koneksinya lancar, tempatnya aman, tidak ada gangguan dan bisa beribadah biar fokus. Oke? Nah, sebelum kita mulai yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapak, kami bersyukur kami bisa kembali di sini ya Bapak. Biar hari ini Tuhan Yesus kami mengalami encounter bersama-Mu Tuhan. Kami tahu ketika orang bertemu dengan Engkau pasti akan terjadi perubahan Tuhan. Dan perubahan itu dimulai dari hati kami dan itu bisa menyebar di keluarga kami Tuhan, lingkungan kami Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami Tuhan, urapi setiap firman yang akan disampaikan biar kami bisa mendengar dengan fokus Tuhan. Kami bahkan mencatat poin-poin yang dibagikan karena kami tahu Tuhan manusia seringkali lupa, makanya kami mau belajar untuk mencatat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapak. Urapi ya Bapak biar kami bisa fokus, jauhkan kami Tuhan dari segala gangguan. Mungkin hari ini kami banyak pikiran Tuhan, kami mungkin banyak hal yang mengganggu di pikiran kami, tapi kami percaya 1 jam ini kami mau berikan yang terbaik bagimu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama percaya katakan. Mari kita lebih lagi menyatukan hati kita untuk Tuhan, meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan segala kebaikan Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus dahsyat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai kami Roh Kudus. Biar Tuhan apapun yang kami naikkan kepadamu Tuhan, kami diberkati Tuhan lebih lagi. Kami terus Tuhan Yesus diangkat Tuhan. Kami terus Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa Yesus. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan
sebab Engkau yang terindah Tuhan. Engkau yang terindah di dalam hidup kami Yesus. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, sebab di dalam hidup kami Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Amin Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan berteluh menyembah Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sebab kami percaya Tuhan, kami mengangkat pujian kami Tuhan, tanda kami berserah kepadamu Yesus. Mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan, mari angkat segala pujian syukurmu kepada Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Sebab Kau Tuhan yes. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Amin Tuhan. Semua lidah kan mengaku sebab Engkau Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita lebih lagi untuk Tuhan. Mari kita angkat segala syukur kita kepada Tuhan. Syikiara
Haleluya Tuhan. Kami mengangkat syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami angkat syukur padamu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku sembah Kau. Mari Shiners, keluarkan suaramu kepada Tuhan. Yes Tuhan. Lebih lagi kita angkat pujian ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Kami hanya bisa menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah Yesus. Lebih lagi kita angkat pujian ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Menyembah Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dengan selamat Tuhan. Kami tahu Bapa kami gak layak Tuhan, tapi Tuhan Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Hari ini Bapa kami di tempat ini Tuhan. Kami tahu bukan suatu kebetulan buat kami Tuhan ada di tempat ini. Detik ini Tuhan, kami ingin merasakan hadirat-Mu lebih lagi daripada biasanya Tuhan. Hari ini Bapa kami datang untuk merasakan encounter Engkau yang luar biasa Tuhan. Tuhan kami juga mau mengangkat tangan kami Bapa buat Indonesia Tuhan. Buat negara kami yang luar biasa Tuhan. Kami tahu Bapa kami punya presiden, Bapa Engkau sertai selalu presiden kami dan wakil presidennya Tuhan. Bapak Jokowi dan Maruf Amin Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau akan memberikan mereka hikmat dan kejujuran yang luar biasa Tuhan. Tuhan kira Engkau juga menyertai Bapa pemerintahan kami Bapa dari atas sampai yang paling bawah Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau akan menyertai setiap udara yang kami hirup Tuhan. Air yang kami pakai Bapa dan darat yang kami pijak Tuhan. Tuhan kira Engkau juga sertai Bapa kota Batam Bapa, tempat di mana kami ditempatkan hari ini Bapa. Kami tahu Bapa pasti ada pesan yang ingin Kau sampaikan pada setiap kami Tuhan, yang kami gak tahu apa itu Tuhan. Tapi satu hal yang pasti kami percaya dan yakin, kenapa kami ditempatkan tempat ini Tuhan. Tuhan kira Engkau juga sertai Bapa memimpin Indonesia Bapa dan Batam Tuhan. Kami percaya Bapa kota Batam adalah kota kunci yang Kau titipkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira Bapa Kau juga menyertai Bapa gereja kami Bapa House of Glory Tuhan.
beserta pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bapak Niko Tuhan, Pak Johan, Pak Irwan dan Pak Erwin Tuhan, beserta kedua wakilnya Tuhan. Kami tahu Bapak, Engkau yang menjadikan mereka kepala dan bukan ekor Tuhan. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kami gembala yang luar biasa, yang menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya Engkau juga sertai Bapak, youth shine Bapak. Dari anak-anak, remaja hingga dewasa Tuhan, Engkau tuntun selalu Bapak. Terima kasih Bapak, Kau juga sertai Bapak pembinaan sign kami Tuhan. Ada Koed, C Angel, Kak Vera dan Baby Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesejahteraan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan kami juga gak lupa Bapak untuk memberkati gereja yang sedang kami bangun Tuhan di Taman Eden Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau akan memberikan kami sesuatu yang tidak kekurangan Tuhan. Engkau yang melebih-lebihkan Bapak. Engkau yang menjadikan gedung kami sesuai dan jadi pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak kami juga mau memberkati Bapak untuk persembahan kami Tuhan. Buat yang udah memberi dan akan memberi Tuhan, Engkau yang selalu membuat kami tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Luar biasa teman-teman. Siapa yang bersuka cita pagi hari? Si hari ini boleh lambaikan tangan. Yang rindu memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Nggak nampak. Yang rindu memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Go deeper. Shine bright. Lupa. Lupa ya. Tagline kita. Go deeper. Shine brighter. Lemas banget. Shine brighter sambil bangkit berdiri yuk. Mau ya? Oke? Semangat kan? Yang semangat kasih tepuk tangan dong. Go deeper. Tepuk tangannya, mari sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita memuji menyembah Tuhan. Bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Katakan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorakan. Shiner say, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam. Lembah yang kelam aku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan iman Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Come on, China. Ku angkat, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang
berkuasa selamanya. Wow, sorakan. Wow, mari sama-sama angkat tanganmu. Katakan, tanganku, sorak haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Masih semangat lagi untuk memuji Tuhan, amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan dong. Kurang luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk Tuhan dong. Masih siap melompat untuk Tuhan? Kurang luar biasa, masa anak-anak Tuhan kalah sama anak-anak yang di luar sana. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita nyalakan api kita untuk Tuhan, amin. Yes Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian luar biasa untuk Tuhan. Sudah bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus, amin. Luar biasa lagi. Langkah kaki, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja. Roh Kudus membakar kami Tuhan. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan, siap melompat. Haleluya. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, oh, oh. Apa? Haleluya. Mari bertepuk tangan kita untuk Tuhan, amin. Sebab langkah kami Tuhan takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja nama Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus mengeluarkan suaramu untuk Tuhan. Naikkan hujan, mukjizat terjadi, mengalir kuasa-Mu. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, amin. Keajaiban terjadi. Siap kita untuk bersaut-saut untuk Tuhan, amin. Haleluya. Say, oh, 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 oh. Luar biasa lagi. Oh, oh, oh. Yes. Lebih lagi. Oh, 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 oh. Say. Oh, oh, oh.
Yes Tuhan, Roh Kudus membakar setiap kami. Lebih lagi dong, naikkan pujian, mukjizat terjadi. Siapa lama itu Tuhan, amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Masih siap lagi untuk menyembah Tuhan, amin. Minggu depan bawa satu jiwa lagi untuk Tuhan, amin. Mari saya persilakan untuk duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi teman-teman saya undang untuk membuka hati kita. Karena kita mau masuk dalam hadirat lebih dalam lagi. Kita mau merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Jangan biarkan kita datang ke tempat ini dengan sia-sia. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Can go back to the beginning. Can control the tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, 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 Jesus. Mari Shiner sama-sama kita nyanyikan. As I walk down through the valley, let your love rise above every feet. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Oh, I'm not enough. I'm not enough unless you come.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, I'm not enough unless you come. We're not enough without you, Jesus. Cause all I want, cause all I want is all you are. Will you meet me here again? One more time, say, I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again?
Mungkin kau lelah, mungkin kau capek ikut Tuhan, mungkin kau gak ada harapan lagi aku ikut Tuhan, mungkin kau kecewa dengan Tuhan. Tapi hari ini yuk datang lagi, indahkan hati kita. Tuhan ada, Tuhan hadir saat ini. Tuhan mau menjamah kau, Tuhan mau memulihkan. Yes, ya. Ya, jamah Tuhan hati, jamah hati anak-anakmu Tuhan sekarang, jamah Roh Kudus bekerja buat ini, pulihkan setiap kami. Kami enggak layak, kami sering mengecewakan Engkau Tuhan, tapi hari ini Tuhan kami datang, kami ingin merasakan Engkau. Sudah lama kami enggak merasakan Engkau, sudah lama kami enggak berjumpa dengan Tuhan. Hari ini Tuhan kami pengen merasakan Engkau. Dalam firman-Nya, ketika 2-3 orang bersepakat memanggil namaku, nama Yesus, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini Tuhan hadir, Roh Kudus hadir. Yes, ya, rasakan Tuhan. Yes, ya, not for a minute, not for a minute, was not forsaken. The Lord is in His place. The Lord is in His place. Jamah Tuhan, dari depan sampai belakang. Roh Kudus jamah, baik yang online yang ada di Zoom, jamah Tuhan Yesus. Yes, Tuhan jamah. Jamah Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan berhenti sampai di sini Tuhan. Mau lebih lagi merasakan Tuhan. Ini momen kami kembali sama Tuhan. Ini momen kami rekomitmen hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami tempat ini. Kami sama-sama belajar hari ini. Kami sama-sama merasakan menaruh Tuhan dalam prioritas hidup kami. Menaruh Tuhan di tempat yang semestinya Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Nah, excited hari ini untuk memuji Tuhan. Amin. Yes. Oke, hari ini tema kita sudah dikasih tahu ya. Adalah encounter with God. Ya, mungkin
kata-kata ini sering kita dengar. Dan saya, Kakak, Koko akan mulai dengan satu pertanyaan. Masih ingat pertama kali ketemu Tuhan? Coba jawab masing-masing dalam hati kita. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Tapi pernah enggak ada satu momen kita ketemu sama Tuhan? Pernah enggak kita ingat gitu ya? Oh iya, pada saat itu aku ketemu Tuhan dan aku merasakan Dia. Dan itu sampai sekarang aku pegang. Dan aku masih ingat dan aku merasakannya sampai sekarang. Atau kita udah lupa kayaknya kok kapan ya terakhir gitu. Atau seperti apa? Coba renungkan semua. Coba jawab pertanyaan ini dalam hati. Apakah kita masih ingat pertama kali ketemu Tuhan? Atau kita melupakan Dia? Tapi hari ini yuk sama-sama kita kembali ketemu Tuhan. Kita kembali merasakan Tuhan. Mungkin udah lama aku gak ketemu Tuhan. Bahkan aku gak merasakan lagi hadirat Tuhan. Aku gak merasakan lagi tuh yang namanya aku nyembah tuh bisa nangis. Bukan berarti setiap kali nyembah kita harus nangis. Enggak juga gitu. Tapi kita benar-benar merasa dijamah. Kapan terakhir kali kita merasakan itu? Atau kayaknya ya sudah Tuhan, pokoknya ya aku tiap minggu datang ke gereja, tiap minggu aku pelayanan, tiap hari aku baca Alkitab, ya udah. Tapi pertanyaannya, kamu baca Alkitab, kamu ketemu Tuhan enggak? Kamu saat teduh, kamu ketemu Tuhan enggak? Kamu ke gereja, datang ibadah setiap minggu, kamu ketemu Tuhan enggak? Simple pertanyaannya. Kakak gak pengen kita datang ibadah, kita datang kul, kita saat teduh, kita apapun itu berdoa. Tapi kita gak ketemu sama Tuhan. Kita harus ketemu, kita harus berjumpa sama Dia. Rasakan Dia hari-hari ini. Kalau kita gak ketemu Tuhan, kita gak merasakan apa-apa, ayo cross check. Kenapa ya gitu? Karena gini, kamu bilang seperti ini, karena gini, one thing that changes your life is your first encounter with God. Karena satu hal ya, yang mengubah semuanya, pertemuan, perjumpaan pertama kita, kamu, semuanya sama Tuhan. Kakak ingat ketika pertama kali kakak waktu itu kenal Tuhan, waktu di sekolah minggu ya di kota lain sebelum di sini, dituntun oleh guru sekolah minggu namanya Kak Meihau. Jadi pada saat itu sekolah minggu datang karena latar belakang keluarga Koko tuh papa sudah kenal Tuhan. Waktu itu mama juga sudah. Dan datang ke satu gereja, ada sekolah minggu, ikut aja tuh. Nah, di bawah papa ya udah ikut aja gitu kan. Belum jadi orang Kristen yang istilahnya zaman sekarang Kristen KTP deh gitu. Tapi pada saat itu ibadah sekolah minggu, di situ ada guru sekolah minggu lagi punya penyembahan, tiba-tiba akan merasakan Tuhan. Dan setelah selesai firman Tuhan dibagikan, terakhir ditanya siapa yang belum kenal Tuhan, dan kakak secara otomatis ke tangan. Habis itu setelah itu didoakan, kakak kenal Tuhan. Itu kakak kenal Tuhan. Terus mengalami perjumpaannya seperti apa? Setelah itu kakak ikut sekolah minggu, hari Minggu. Terus dulu namanya ada KTM, kebaktian tengah minggu, hari Rabu tuh. Masih ingat sore, kakak dijemput sama guru sekolah minggu, kakak nungguin gitu kan sampai datang. Dulu rumah kakak di gang di Jawa Barat, di gang gitu masuk. Sampai dia masuk untuk jemput kakak dulu. Belum sungguh-sungguh nih, masih bandel lah zaman dulu. Main gundu, main gambar, main ya gitulah ya. Anak-anak 90-an tahu lah ya.
Sampai dia, ayo kita, oh ya, sampai ditungguin kakak mandi di rumah gitu, sampai guru sekolah mingguan tungguin. Dan singkat cerita setelah itu kakak terus mengikuti ibadah sekolah minggu, dan akhirnya pada suatu momen kakak benar-benar ketemu sama Tuhan. Momennya pada saat pujian penyembahan. Dulu belum ada istilah encounter gitu kan, nggak ada. Dulu ya ibadah aja gitu, tapi bener kakak ngerasain Tuhan, karena Kak polos aja datang gitu, pokoknya nyanyi, nyembah, pokoknya udah lah gitu kan. Akhirnya Kak di situ ketemu Tuhan, dan itu yang merubah akhirnya cara berpikir, mindset gitu. Dulu Kak jadi seorang anak yang suka di rumah Tuhan, suka di gereja gitu. Bahkan pulang sekolah, dulu masih sekolah siang, pagi gitu kan. Udah tuh sambil bawa PR, sambil bawa tugas rumah, datang ke gereja gitu kan. Di situ ya udah ngerjain PR, kita sambil main, kita sampai kayak gitunya gitu. Sampai nggak sabar kapan hari Minggu lagi. Kapan udah hari Minggu lewat, kapan nih hari Rabu lagi. Pokoknya nggak tahu, pokoknya pengen terus ibadah, pengen terus ketemu sama Tuhan gitu. Ya, dulu belum ngerti saat teduh gimana, sepertinya belum ngerti tuh. Pokoknya wah itu kayak gak hanya kakak gitu, pada saat itu tuh seangkatan kakak banyak gitu. Pokoknya ya udah pengen tuh ke gereja, bahkan sampai jalan kaki gitu kan ke gereja gitu. Bahkan sampai nginep gitu. Sampai nginep di gereja gitu. Ya. Itu momen-momen kakak ketemu sama Tuhan. Wah, bener-bener kayak jatuh cinta, kayak wah, pokoknya pengen ada ketemu terus sama Tuhan gitu. Pengen ada di rumah Tuhan terus. Ya. Dan yang tadi, satu hal, karena satu hal itu yang mengubahkan semuanya. Bahkan sampai kakak berdiri sekarang di tempat ini, itu karena pertemuan itu. Setelah kakak flashback lagi, oh iya. Dari situlah Tuhan menata kehidupan. Ngasih rules-nya, ini loh Feb, jalan yang kamu harus, ini loh kayak gini. Oh iya, sampai sekarang. Nah kakak share seperti ini bukan harus sama ya. Kalian ketemu Tuhan dan udah mulai minggu depan kalian di gereja semua. Bingung siapa nanti yang nutup gereja gitu. Enggak gitu. Tapi gini loh, alami Tuhan. Ketika kalian ketemu, mengalami Tuhan, berjumpa sama Tuhan, lihat kehidupan kalian berubah. Dan banyak kakak di tempat ini yakin orang-orang yang ketemu sama Tuhan dan berubah. Oh ya kak, harus setelah ketemu Tuhan, apa kita harus mati terus ketemu Tuhan? Bukan ya. Bukan meninggal terus ketemu, bukan. Maksudnya itu mengalami Tuhan. Pertanyaannya, apakah perjalanan kehidupan kita akan sempurna? Kan udah ketemu Tuhan, udah ngerasain Tuhan, ya udah pasti nggak akan ada hambatan, nggak akan ada masalah dong. No, nggak bilang. Justru semakin hebat itu masalah, semakin dahsyat itu masalah. Tapi penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Dan kalian akan melihat bahwa oh iya, aku bisa melewati itu. Berat, gila banget, ini berat banget itu. Tapi aku bisa melewatinya. Gak mudah kok, aku harus nangis, aku harus bayar harga, banyak yang harus aku korbankan. Pertanyaan kok, tapi kamu bisa melewati itu. Banyak kan juga dengar kesaksian tempat ini anak-anak kita. Yang kakak muridin juga gimana kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka bisa tumbuh, terus bertumbuh. Meskipun kakak bilang gak mudah. Tapi mereka bisa jalan, bisa terus bertumbuh. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Makanya value yang terus kita tekankan. Yuk, kenapa kita setiap bulan di akhir bulan selalu ada momen encounter with God. Supaya apa? Supaya hidup kalian. Supaya momen ini loh. Momen ini yang mengubah nanti kehidupan kalian. Makanya yuk kita benar-benar merasakan Tuhan, aku pengen ketemu. Tapi aku gak layak Tuhan, dosaku banyak. Aku jadi batu sandungan Tuhan. Siapa sih yang gak pernah melakukan kesalahan? Pastor Chris Manusama bilang seperti ini. Salah satu quotes-nya, bukan quotes sih, dia bilang seperti ini. Malaikat bikin salah, Tuhan buang ke bumi. Manusia bikin salah, Tuhan ampuni.
Ketika kakak dengar seperti itu, ya, malaikat loh. Tahu kan, malaikat Lucifer lah gitu kita sebutnya. Lucifer bikin salah mau nyamain Tuhan. Sama Tuhan apa? Dibuang ke bumi. Manusia bikin salah. Daud, siapa lagi? Paulus nanti akan bahas. Bikin salah. Tuhan ampuni. Bahkan mereka menjadi story maker. Sampai sekarang namanya terus kita beritakan. Lihat Tuhan kita. Seberapa berharganya kita di mata Tuhan. Kamu bilang seperti ini, seberapa hancurnya kamu, seberapa hancurnya kita. Seberapa kotornya kita. Ketika kamu mau mengaku dan ketemu sama Tuhan. Ketemu, akuin. Gak perlu teriak. Ya, kamu akuin, bilang dalam hati Tuhan. Ya. 15 tahun aku hidup, mungkin ada yang umur segitu, atau 20 tahun aku hidup, atau 30 tahun aku hidup Tuhan, mungkin berapa persen yang aku benar-benar sama Tuhan. Sisanya aku hancur Tuhan. Datang sama Tuhan. Kan ingat kisah anak yang hilang. Ya, ada kisah anak yang hilang, nanti kalian baca sendiri di rumah. Kalau singkat aja. Yang satu jadi ada 2 anak, ya. Papanya masih ada, belum meninggal, tapi anak ini udah minta warisan, gitu ya. Nggak sopan ya. Warisan kan biasanya dibagi setelah orang tuanya nggak ada, gitu ya. Secara umum seperti itu. Tapi anak ini nggak sopan. Dikasih sama bapaknya. Ya udah silakan kami bawa. Hanya dia pergi dari rumah, dia foya-foya, hidupnya berantakan semuanya dengan warisan yang dia bawa. Dan akhirnya dia jatuh miskin. Setelah itu dalam Alkitab diceritakan bahwa bahkan dia harus makan pun harus sama-sama dengan babi gitu ya, makanan babi dia pun harus makan. Dan itu pun pemiliknya mungkin gak rela ngasihnya. Sampai seperti itu. Suatu ketika dia balik ke rumah bapaknya. Kalau kakak yang jadi bapaknya saat itu ya, gak terima pasti tendang, apa lu gitu ya. Udah ngabisin duit, udah minta warisan. Gue belum meninggal gitu kan. Sekarang udah habis, lu balik lagi gitu. Mungkin kakak akan seperti itu gitu. Tapi enggak loh. Bapak ini malah menyambut dia kayak seorang raja. Bilang kasih baju yang bagus, kita bikin pesta buat dia. Kakak mau bilang seperti ini, bapak yang di dunia, lihat. Ketika anaknya udah bikin salah, bahkan udah nyakitin banget, dia masih bisa seperti itu. Apalagi Yesus. Apalagi Yesus. Tapi bukan berarti kamu menyia-nyiakan kasihnya. Tapi bukan berarti, oh iya Yesus gue bikin gini gak apa-apa kok gue udah. Bukan. Ada ayatnya bilang lagi seperti ini. Carilah ia, di Mazmur kalau gak salah ya. Selama ia berkenan ditemui. Berarti ada momen Tuhan gak berkenan ditemui. Jadi jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan kasih. Ya, sekali lagi seberapa ini pun kita yuk datang sama Tuhan. Mungkin teman-teman kamu menolak kamu. Mungkin orang sekitar kamu mengucilkan kamu karena dosa kamu. Tapi Tuhan enggak. Yang penting kamu mengaku, bertobat. It's enough buat Tuhan. Karena Dia begitu sangat mengasihi kita. Amin. Ada satu tokoh dalam Alkitab, dia namanya Saulus, ya, sebelum jadi Paulus. Nah, siapa sih Saulus atau Paulus lah ya kita sebutnya sekarang. Siapa sih Paulus ini? Dulu dia sebelum berganti nama menjadi Paulus, dia tuh singkat cerita ya, nanti kalian baca sendiri di Kisah Para Rasul 9. Dia adalah seorang yang sangat membenci orang Kristen. Orang gimana? Bahkan dia mendapat mandat, kalau kamu ketemu orang Kristen pada zaman itu, kamu habisin. Selesai. Kalau kamu yang tahu namanya orang Kristen, kamu habisin.
Di ayat yang ketiga, kisah Rasul 9. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lihat, ini momen perjumpaan Paulus dengan Tuhan. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik itu mau apa? Ya tadi, dia dikasih mandat untuk habisin semua orang Kristen. Tapi Tuhan ketemu sama dia. Tuhan datengin dia. Dan nanti kalian baca sendiri, singkat cerita, akhirnya dia diubahkan. Ketemu sama Tuhan. Ya, ayat 5. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan dia diubahkan dari yang penganiaya orang Kristen jadi orang yang benar-benar mengasihi, bahkan dia jadi seseorang yang mengabarkan Injil. Bahkan sampai sekarang namanya terus kita di setiap khotbah pasti selalu ada disebut. Gak hanya Maria, Paulus juga ada. Ya, sampai sekarang. Kurang jahat apa dia? Lihat Tuhan kita, tetap dia datengin. Mungkin kalau kita lihat, wah lebih jahatan dia. Poinnya adalah Tuhan gak melihat latar belakang kita. Tuhan gak melihat seberapa kotornya kita, kotornya kamu, kotornya saya. Tapi Tuhan melihat kamu berharga. Tuhan tahu satu jiwa aja buat Tuhan itu sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan momen ini. Kita encounter sama Tuhan. Bahkan di masa pandemi sekarang, kurang lebih udah 2 tahun ya kita ada di masa pandemi. Dan kalian masih bisa beribadah, masih bisa bekerja, masih bisa sekolah, gak pernah kekurangan. Itu Tuhan gitu. Itu Yesus gitu. Jangan sia-siakan itu. Mengenal Tuhan yang membuat kita tahu siapa diri kita. Mengenal Tuhan yang membuat kita tahu siapa diri kita. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita tahu, kita akan serupa sama Dia. Ya. Ini ada salmon fish ya. Jadi suatu ketika kakak lagi sama Kefas, quality time. Biasanya sih dia suka nonton. Jadi suka nonton Animals gitu ya. Salah satu channel Animals gitu ya. Jadi nonton saat itu. Jadi aku cuma berdua aja sama Kefas lagi nonton. Tiba-tiba ada story ikan salmon. Bagaimana ikan salmon tuh bagaimana bermigrasi gitu ya. Dari tempat asalnya, dia udah melalang buana kemana, pergi gitu ya. Tapi pada saat ada satu momen, dia akan balik lagi ke tempat asalnya. Ya. Dan caranya itu sangat dahsyat menurut kakak ya. Itu kayak kakak sampai nonton, Kefas juga sambil seru lah pokoknya. Sampai kakak gak ini lagi Kefas, seru banget ya ini ya gitu. Serunya tuh seperti ini, ketika dia mau bermigrasi ke tempat asalnya. Dari lautan, harus menyusui sungai, dan itu bukan air mengalir yang mengikuti arusnya gitu ya. Dia harus melawan arus air itu. Dia sampai harus meloncat gitu kan. Bahkan di tengah perjalanan ada mangsa-mangsa yang siap memangsa dia. Ada beruang lah yang siap gitu. Tapi di ribuan iklan itu akan loncat bener-bener. Loncat sampai dia tahu dia kembali ke tempat asalnya. Sampai di situ akhirnya berkembang biak, mengeluarkan telurnya. Di situ dia mulai kehidupannya kembali. Poinnya kayak gini. Ketika sama seperti ikan salmon ini.
asal kita bukan dari dunia ini. Asal kita bukan dari dunia ini. Ada suatu saat kita akan kembali ke sana. Mungkin sudah dekat saatnya. Dan banyak hal yang harus kita lalui. Karena apa? Kita harus melawan arus. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita harus melawan arus. Di tengah perjalanan mungkin akan banyak raksasa-raksasa yang siap memangsa kita. Lawan arus tuh kan pernah berenang ya di sungai lah gitu ya. Gimana rasanya gitu ya. Gak pernah gitu kan masuk sungai terus berenang. Kalau ikutin arus enak, kita gak perlu keluarin banyak tenaga. Kita ikut aja kemana. Tapi kalau melawan arus itu, aduh capek bener gitu. Mungkin kita harus melalui itu dalam kehidupan kita. Raksasa-raksasa itu berbicara mungkin, kok aku ada di dalam keluarga yang hancur ya Tuhan. Kok aku dikecewain banyak orang Tuhan. Tapi ketika kita memutuskan untuk terus fokus, pokoknya gue bukan berasal dari dunia ini, aku mau fokus sampai kalian ketemu sama Tuhan yang menciptakan engkau. Lihat hasilnya, itu akan mengubah semuanya. Caranya dengan apa? Kalian mengenal Tuhan lebih dari biasanya. Di sini ada yang sudah pacaran ya, punya pacar, punya pasangan deh gitu. Nggak perlu angkat tangan gitu. Kakak deh sama Kak Vera, istri kakak. Kakak pernah sharingin juga. Kakak tuh orangnya nggak suka makan pizza. Sorry ya, pizza. Nggak suka tuh. Tapi ketika kakak kenal sama Kak Vera, kita bangun relationship, dia suka makan pizza. Dan dia bilang, aduh, kakak mendingan udahlah di warteg aja gitu. Di pinggiran aja ya, itu hayo gitu. Makan pizza gitu kan, ya udah deh. Akhirnya Kak coba. Itu demi apa? Karena kita mengasihi pasangan kita. Oke. Sama sebaliknya, Kak Vera tuh kurang begitu suka makan sayuran. Tapi ketika dia mengasihi kakak juga, hanya dia coba makan sayur. Dan sampai sekarang dia suka makan sayur gitu. Lebih-lebih dari kakak gitu. Simpel. Dengan Tuhan kayak gitu. Ketika kalian mengenal Tuhan, tahu nih, kan akan tahu apa sih yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Yang disukai Tuhan pasti berlawanan dengan apa yang kita mau. Contohnya, Tuhan bilang jangan serupa dengan dunia ini. Kita kan pengen sama dengan dunia gitu ya. Pengen ikut kalau bisa gitu. Udah lagi, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kita tampar pipi kiri, masuk dong, jeep kiri, apa itu namanya. Itu. Tapi yuk kita kenal Tuhan. Dan kita tahu siapa diri kita, akhirnya kita bayar harga. Amin. Selanjutnya yang kedua, Petrus, ya, si penjala manusia. Petrus ini nama lainnya adalah Kefas. Petrus itu nama lainnya Kefas, ya. Kenapa kakak taruh poin ini? Karena gini, perjumpaan dengan Tuhan sekali lagi, pertamamu mengubahkan semuanya. Petrus ketemu Tuhan ketika dia ada dalam pekerjaannya sebagai penjala ikan waktu itu. Tapi Tuhan bilang, Petrus ikut aku, kamu akan menjala manusia. Dan di Yohanes 2:1 ayat 17 bilang, ini yang ketiga ya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kita tahu Petrus seperti apa.
Bahkan Alkitab mencatat dia orang yang mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati Petrus. Tuhan tahu. Tuhan tahu hati Petrus, dia gak seperti itu. Makanya Tuhan terus, oke, gembalakanlah domba-domba. Sekali lagi sama, mungkin kita saat ini ada dalam keadaan seperti Petrus. Aku pernah mengkhianati Engkau, Tuhan. Aku pernah menyakiti Engkau, Tuhan Yesus. Tapi Engkau tahu hatiku, Tuhan. Tapi Engkau tahu hatiku, Tuhan. Aku gak seperti itu. Bahkan di masa-masa sulit pun, Engkau tetap melihara kami. Melihara aku, Tuhan Yesus. Ada satu lagu yang memberkati dimasuki selama bulan ini buat saya pribadi. Yuk kita nyanyiin yuk. Judulnya Jesus It Is You. Ini lagu sangat memberkati saya dan saya pengen kita sama-sama nyanyiin yuk. Who make the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Yuk dari awal sama-sama ya. Who make the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all my needs? Has gone with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Yuk sama-sama katakan. So I lift my hand. So I lift my hand. And I bring my soul. Kakak undang semua bangkit diri. Oh,
Tuhan selalu ada. Ingat ya, dengar baik-baik. Tuhan selalu ada. Kita yang menganggapnya gak ada. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kamu. Tapi kita gak sabar untuk menunggu waktunya. Sadar tidak sadar, kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sukai. Kalau kita suka dengan hadirat Tuhan, suka ada dalam hadiratnya, kita akan jadi serupa dengan Dia. Sama seperti Bapak dengan anaknya. Hubungan antara Bapak dan anak gak akan bisa diputusin. Gak ada namanya, oh itu mantan anak. Gak ada. Oh itu mantan bapak saya. Gak ada. Bapak dan anak gak ada yang bisa putusin. Demikian pun kita sama Tuhan. Kita nih anaknya. Tuhan cuma rindu, yuk datang. Ketemu. Supaya kita dirubahkan. Supaya kita ada dalam rules-nya Tuhan. Ada dalam rencananya Tuhan. Sekali lagi, seberapa hancurnya kamu, datang sama Tuhan. Dan yang terakhir, encounter with God that changes everything. Sekali lagi, encounter with God that changes everything. Perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubahkan semuanya. Gak percaya, alamin. Kalau kalian gak percaya, alamin aja, rasain aja. Kayak hidup kalian akan berubah. Semuanya akan berubah dan kalian akan terpana bahwa yes, aku ini anaknya. Yes, aku gak salah ikut engkau. Yes, aku gak salah ada di tempat ini. Yes, aku gak salah lahir di keluarga Kristen. Yes, aku gak salah milih Tuhan dalam hidupku. Di saat orang-orang mungkin gak nerima, di saat orang-orang mengecewakan, di saat orang-orang mengucilkan, tapi ingat Tuhan kamu. Kita ini anak-anaknya. So, encounter with God. So I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my life, all of my road. Amen. Thank you, God. I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus is. Sekarang penjamin semua mata kita, fokus dengan apa yang Tuhan mau, fokus sama Tuhan. Sekarang gini, siapa yang mau ngalamin Tuhan? Siapa yang mau Tuhan mengubah hidup? Angkat tangan. Enggak usah maju ke depan, angkat tangan kamu aja di tempat. Fokus sama Tuhan. Buka hatimu. Enggak usah lihat kiri kanan, depan belakang. Fokus aja sama Tuhan. Buka hati. Rasain Tuhan. Minta sama Tuhan. Ngaku sama Tuhan. Malaikat bikin salah, Tuhan buang. Tapi kita bikin salah, Tuhan ampuni.
Ayo minta sama Tuhan. Tuhan hadir sekarang di tempat ini. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan Yesus. Oralaba shikata karalaba. Shikata karalaba. Yang di rumah juga, yang di Zoom. Angkat tanganmu. Sama minta sama Tuhan. Yes, ya, minta sama Tuhan. Tuhan, jamah, Roh Kudus jamah. Kau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan Yesus. Kau melihat hati mereka Tuhan. Kau melihat Tuhan Yesus kejujuran mereka Tuhan. Autentiknya mereka Tuhan di hadapan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu memohon Tuhan Yesus. Jamah mereka. Jamah satu persatu mereka Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus. Jamah. Oh ralaba ya shikata karalaba. Shikata karalaba. Jamah Tuhan Yesus. Jamah. Yuk minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Minta Roh Kudus jamah. Shikaralaba. Oh ralaba. Shikata karalaba. Shikata karalaba jamah. Yes, jamah. Kau melihat Tuhan hati mereka Tuhan Yesus saat ini Tuhan jamah. Shikata karalaba. Oh ralaba. Oh, so I lift my head. So I lift my head. I bring my soul. Yesus, Kau hadir Tuhan. Yes, Roh Kudus jamah. Jesus, it is you. Oh, so I lift my hands. I bring my soul. Yes,
kasih buat setiap firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhanlah yang menuntun hidup kami. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa jadi apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang merasa diberkati boleh sama-sama katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Mari teman-teman boleh dipersilakan duduk, dipersilakan untuk multimedia.